Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi ayah bunda, pemirsa ayah ibu ya semuanya, dan suara tanaman channel dimanapun anda berada. Jadi di pagi hari ini seperti biasa ini hari Senin ya teman-teman, tanggal 15 Januari, Senin tanggal 15 Januari 2024. Di pagi hari ini seperti biasa saya ingin memberikan sharing atau informasi serta bersama dengan bintang tamu tanaman kita, yakni siapa ya, ini kan di depan ini namanya daun pucuk merah nih teman-teman semuanya ya kan. Daun pucuk merah ini sebenarnya saya suka banget nih. Ini tanaman yang ujungnya itu memang pucuknya merah, makanya mungkin ditanamkan dengan daun pucuk merah ya teman-teman. Baik, selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di Suara Tanaman Channel. Dan mungkin hari Senin ini kan hari yang ya luar biasa lah ya. Saya juga barusan antar anak sekolah, kemudian juga ya sibuk banget, traffic tadi, jalanannya macet, jalan ramai, ada yang kesana kemari karena memang anak sekolah sudah pada masuk ya gitu. Jadi suasananya udah sangat sibuk banget. Hati-hati di jalan semuanya, tetap waspada, jangan ngebut-ngebut ya kan. Kalau lagi di jalan tetap fokus di jalanan, jangan mikirin yang macam-macam, apalagi mikirin utang ya kan. Mikirin apa namanya ya, macam-macam lah kehidupan ya. Hati-hati di jalan, tetap fokus, bismillah, kita usahakan yang terbaik, insya Allah ada jalan ya. Tugas kita berdoa dan berusaha, insya Allah akan ada jalan keluar ya. Baik, di pagi hari ini kita panggilkan saja namanya lili Paris. Nah, lili Paris atau Chlorophytum tadi ya, apalah nama latinnya. Nah, lili Paris ini pohon gantung sebenarnya, saya gantungan di siapa namanya, daun pucuk merah ini ya. Ini cantik banget daun pucuk merah, nanti kita bahas di besok mungkin ya. Nah, ini lili Paris aja deh. Lili Paris ini, kenapa lili Paris, mungkin adanya dari Paris berasal ya. Saya juga belum cari tahu lebih dalam tentang lili Paris, tapi yang jelas ini sudah sangat familiar dengan teman-teman yang pecinta tanaman, dan ini merupakan salah satu pohon gantung tanaman gantung yang banyak digemari oleh pecinta tanaman ya. Dan ini sepertinya seperti rumput ya, tapi kalau kita cek ya, kita lihat strukturnya itu memang ada list di sini ya teman-teman, tuh listnya putih ya. Dan kalau saya raba memang ini mirip dengan mirip dengan tanaman ilalang lah ya, yang rumput-rumput ya. Cuma dia mungkin dia lebih terstruktur, lebih seperti pandan ya, pandan kecil. Kalau ini kan pandan kan besar, kalau ini kan ya daunnya segini-gini aja sih, paling besar seperti ini sih teman-teman gitu. Dan ini merupakan salah satu tanaman yang sudah lama ya, sudah lama kita pelihara, karena memang ini waktu pandemik kita ya 3 tahun atau 2 tahun belakang kali ya gitu. Nah, baik, seperti biasa ya, jadi setelah kita bahas terkait si lili Paris misalnya, atau mungkin Bapak Ibu lili Paris ada yang punya pengalaman nggak? Ini saya sih udah banyak ya yang beranakan atau dikembangbiakan. Contohnya yang di bawah, jadi tidak harus di pot sebenarnya, di bawah juga ada nih tuh, seperti itu ya. Nah, ini dia tuh, saya taruh di bawah ternyata tumbuh ya. Jadi tidak harus digantung, namun di tanah juga tuh. Tapi memang biasanya sih lebih cantik di atas ya, seperti itu. Oke, jadi pada hari ini sih sebenarnya karena hari Senin tanggal 15 Januari ya, oke, 2024 ya kan. Ini merupakan hari pertama ya di minggu ini. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran video ini atau Suara Tanaman Channel ini dapat menambah semangat bekerja ya, karena sejatinya kita harus bekerja dengan cerdas, jangan bekerja keras. Kalau bekerja keras
ya mungkin banyak orang yang di luar sana bekerja keras udah pada kaya, tapi buktinya tidak. Jadi harus kerja cerdas. Nah, mungkin kerja cerdas itu seperti apa ya? Kita tidak mengandalkan yang namanya kekuatan fisik saja, namun juga kita perlu strategi dari setiap bisnis kita. Kalau orang yang jualan, mungkin ya owner bisnis, owner franchise, ya harus punya strategi dalam membangun marketingnya, pemasarannya seperti itu. Karena goal dari sebuah bisnis adalah kan leads atau atau profit kan, atau target konsumen kan gitu kan, customer kan gitu kan. Nah, semua itu kan bisnis ujung-ujungnya kan mencari customer kan gitu. Makanya tidak melulu soal kerja keras, namun kerja cerdas. Kalau mungkin owner bisnis biasanya kan pertama kali buka lancar ya kan, kemudian biasanya ada kompetitor yang membuka juga. Nah, ini jadi hal masalah baru, dimana ini juga harus kita terima. Artinya kalau dalam berbisnis pasti ada saingan gitu ya, tinggal kita mengoptimasi dari servisnya atau layanannya seperti apa. Karena ya boleh saja, sah saja orang buka dengan jualan yang sama ya, artinya ini ya nggak ada aturan sih seperti itu. Makanya ya monggo aja, yang jelas kita sebagai owner bisnis harusnya lebih legowo ya, dan lebih kreatif lagi gitu kan. Karena dengan kondisi seperti itu yang dilakukan adalah bagaimana cara meningkatkan layanan gitu. Kalau ada kompetitor yang bersaing, ya biarkan saja, anggap saja mitra ya, seperti itu. Nah, kalau yang di kantor gimana ya? Kantor kerja keras, jangan kerja cerdas saja. Maksudnya kerja cerdas ini jangan sampai jadi penjilat ya kan. Ya sebenarnya cerdas itu kan terlalu ya nggak bagus juga endingnya nanti kan kalau penjilat itu kan. Ya mungkin di teman-teman semuanya ada ya yang jadi penjilat di kantor ya. Ya setiap kantor mungkin ada aja masalahnya ya gitu. Tapi yang jelas kita sebagai karyawan yang punya dedikasi tinggi terkait kewajiban dan haknya di sebuah perusahaan, ya kita bekerja dengan profesional aja ya kan, nggak usah yang jilat sana jilat sini, biasa aja bekerja dengan rule-nya, bekerja dengan sesuai yang diporsikan masing-masing jobnya ya kan. Tidak terlalu tidak terlalu ya, jangan terlalu inilah ya, over lah ya, biasa aja lah. Karena kan kita juga bekerja dengan sesuai SOP-nya lah gitu kan. Dimana kalau ingin all out ya bisa aja, cuma jangan terlalu berharap untuk agar supaya kita bisa lebih dekat sama manajemen kan gitu kan. Cuma yang jelas intinya jangan pernah menjilat lah, seperti itu ya. Oke, itu dia kalau di kantor. Jadi baiknya gimana ya? Baiknya sih kerja itu ya sekali lagi kerja profesional aja itu kan. Tidak terlalu, kalau misalkan ya kita di depan bos super rajin bla 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 ya kan ya. Tapi yang ya, ternyata memang sebenarnya nggak ada kerjaan, cuma mempersibuk diri aja. Giliran nggak ada bos, alhamdulillah bebas gini bla 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 bla, ya itu ya bukan kerja. Itu kerja cerdas, tapi cerdasnya dalam arti licik ya gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih ya kita sebagai misalkan seorang karyawan bekerja dengan SOP bekerja sebagai profesional, dimana kita ya udah sesuai porsinya masing-masing. Kalaupun nanti ada ide yang ingin disampaikan silakan aja, tapi yang jelas bukan berarti itu ide untuk menjilat manajemennya, tapi memang keluar dari misalkan pennya apa nih, masalah dari pekerjaan apa, saya butuh laptop nih ya kan, karena dengan laptop ini saya bisa mempercepat pekerjaan saya, itu make sense. Tapi kalau misalkan ini saya butuh laptopnya iMac ya misalkan MacBook misalkan gitu kan, iMac emang ada iMac ya? iPhone kali. MacBook ya, sorry, MacBook gitu kan. Karena harus ngerjain misalkan dokumen lah ya. Kalau itu kan terlalu overkill kan, misalkan mintanya MacBook tapi fungsinya untuk ngetik-ngetik doang kan, itu overkill sih sebenarnya. Yang jelas ya saya kira ya mungkin sah-sah aja kalau company-nya mungkin provide-nya MacBook ya alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan
memang company-nya, karena kan setiap company kan pasti ada efisiensi budget kan. Kalau memang budgetnya tidak terlalu yang urgent, akhirnya ya dia akan memilih, kenapa nggak yang laptop biasa aja kan gitu ya. Jadi ya kecuali mungkin perusahaan yang udah secara finansial atau mungkin budgeting udah luber ya silakan aja. Tapi kalau misalkan company baru bangun ya kan, terus pengeluarannya juga harus diperhitungkan ya kan. Kemudian ada salah satu karyawan yang tiba-tiba minta laptop MacBook ya kan, yang notabene hanya ketik-ketik doang kan gitu, itu kan nggak make sense gitu. Makanya sudah gitu kan, kerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Karena kan di company kan punya anggaran sendiri masing-masing, gimana caranya ini bisa berjalan untuk 1 tahun ke depan dengan budget sekian kan gitu ya. Itulah, jadi memang saya juga orang manajemen, jadi kita tahu mana hal yang urgent, mana yang tidak gitu kan. Kecuali mungkin developer ya atau engineer yang butuh spek tinggi untuk mempercepat pekerjaan dia. Misalnya alasannya, wah kalau pakai misalkan ya pakai laptop ini nih ya kan kurang ini nih, jalan sih tapi harusnya bisa mengcompile atau mengcompile dengan cepat, hari ini selesai akhirnya tertunda itu kan. Nah itu boleh sih, itu saya kira ada urgensinya, ada resultnya yang jelas gitu kan. Tapi kalau cuma misalkan yang admin buat ketik-ketik doang terus mintanya yang high spec, iya overkill juga gitu kan. Kita harus bisa memilih mana yang urgent mana yang tidak. Tapi sekali lagi kalau misalkan yang minta itu sudah dekat dengan ya itulah ya biasanya dikasih juga. Cuma kan ya saya kira ya nggak fair juga gitu kan. Jadi memang kita juga sebagai manajemen harus memilih mana yang urgent mana yang tidak, seperti itu. Begitupun di rumah misalnya ada anak minta sepeda motor ya kan, lah buat apa ya, ini aja gitu kan biar cepet jalannya ke sekolah lah. Ya sepeda kan kalau jaraknya sekian sama aja nyampe kan gitu kan. Lagi pula kan sepeda motor lebih ini kan, satu misalkan dia belum cukup umur ya kan untuk punya SIM. Yang kedua yang namanya sepeda motor kan dia harus belajar ya kan, ujian bikin SIM ya kan untuk bisa memperlancar bawa sepeda motornya. Tapi dia misalkan karena dia kekeh minta ya kan, ya akhirnya misal ya dikasih, ya ini juga hati-hati para orang tua kan. Jadi memang kalau belum saatnya mohon untuk tidak diberikan ya, karena kan mungkin orang tua sayang banget itu kan akhirnya dibeliin. Cuma sebenarnya hati-hati rasa sayang itu. Jadi sekali lagi hati-hati dalam memberikan fasilitas kepada anak. Ya mungkin rasa sayang itu kepada anak oke lah, tapi pertimbangkan juga efek dari pemberian itu. Apakah ini bisa menjadi produktif? Apakah ini bisa menjadi dia lebih giat belajar lagi? Apakah ini membahayakan atau tidak ya kan secara karena kan kalau kita kasih sepeda motor takutnya kan dia ngebut dan sebagainya ya kan. Hati-hati. Jadi memang sebagai orang tua juga harus bijak juga dalam memberikan fasilitas kepada anak ya gitu. Di filter urgensinya mana, kemudian efeknya apa gitu ya. Jadi pesan di pagi hari ini dengan si Lili Paris ya, sekali lagi bahwa berikanlah fasilitas anak dengan sesuai porsinya masing-masing. Jangan sampai karena kita terlalu sayang sama anak akhirnya kita berikan apa yang mereka butuhkan ya. Hati-hati karena belum tentu yang mereka minta itu cocok bagi si anak itu, bahkan mungkin jadi membahayakan seperti itu ya. Hati-hati. Baik, itu saja mungkin di pagi hari ini dengan Lili Paris. Mudah-mudahan kita bisa terus keep in touch di pagi hari dan berikan semangat kepada kita semuanya dan berikan informasi ya. Itu saja, terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lili Paris semuanya. Dadah.